Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Dewanto. Saya akan mempresentasikan penamaan di mata kuliah sistem terdistribusi. Kelompok kami berjumlah 5 orang, yaitu ada saya sendiri, Hendri Dewanto, lalu ada Reynanda Pamungkas, lalu ada Hajar, lalu ada Diah Ayu dan Putra. Langsung ke materi pertama. Pentingnya masalah penamaan. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar pengguna. Perlu mengakses melalui access point, address, atau alamat sebuah entitas yang dapat memiliki beberapa alamat. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan-rekan di kelompok kami. Ya, selanjutnya di sini ada identifier dengan sifat-sifat berikut. Mewakili paling banyak satu entitas, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama atau tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Nah, naming system. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier. Nah, di sini ada 3 naming system, yaitu flat naming, structured naming, dan attribute based naming. Nah, flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nah, teknik resolving, broadcasting, dan multitasking yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contohnya adalah ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Cara lain adalah dengan melakukan multitasking, yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu ada forwarding pointer. Jika setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi baru di lokasi lamanya. Home base approach. Sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadikan alamat rumah. Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hierarchical search tree. Jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa domain subdomain. Domain yang tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Structure naming, yaitu penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Namespace, name diatur menjadi ruang nama, namespace yang terstruktur yang dapat direpresentasikan dalam bentuk graf, yang terdiri dari simbol atau node dan sisi atau edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label, dan arah simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjukkan pada simpul daun lain. Selanjutnya ada name resolution proses pencarian atau looking up. Sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut yang menghasilkan
identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut, mekanisme penutupan, closure, linking, and mounting, implementasi namespace, distribusi namespace, lapisan global, lapisan administration, lapisan manajerial. Untuk yang terakhir akan dipresentasikan oleh teman kami. Selanjutnya ada DNS, implementasi name resolution, iterative name resolution, atribut based naming. Sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Implementasi selanjutnya adalah DNS, implementasi name resolution, iterative name resolution atau atribut based naming. Sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai implementasi hierarkis atau Liquid Direct Access Protocol. Pemetaan pada distribute hash table adalah sebuah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk secara efisien menerjemahkan kunci tertentu atau nama orang, nama komputer, dan sebagainya menjadi nilai tertentu yang diasosiasikan terhadap nilai tersebut. Contohnya nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Karakteristik DHT yang utama antara lain desentralisasi adalah tidak ada koordinasi terpusat, skalabilitas atau dapat berfungsi dengan efisien meskipun dengan anggota dalam jumlah besar, dan fault tolerance dapat diandalkan meskipun simpul-simpul anggota terus mengalami perubahan maupun kegagalan. Satunya adalah struktur DHT dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Pembagian cache space, setiap simpul memiliki rentang nilai kunci masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya jaringan overlay, sebuah lapisan baru yang mensubstitusi lapisan tertentu dalam jaringan yang telah ada sehingga membentuk jaringan baru yang menghubungkan simpul-simpul dalam sistem dan memungkinkan simpul-simpul menemukan pemilik dari kunci dengan nilai tertentu berdasarkan cache space-nya. Algoritma untuk jaringan overlay yaitu cara pesan disampaikan kepada simpul, sekelompok simpul, atau seluruh simpul dalam jaringan overlay. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.